warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Dilfa Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, di vlog kali ini saya mau sharing tentang beberapa efek mobil jarang dipakai. Teman-teman mungkin kesibukan ataupun tidak dibutuhkan ya mobil, akibatnya jarang dipakai di garasi seperti ini, tapi ini rutin kita panaskan. Oke, beberapa efek mobil jarang dipakai nongkrong di garasi seperti ini. Nah teman-teman, jangan lupa berikan komentar, like video ini, dan berikan rekomendasi saya akan buat video apa lagi ini berikutnya. Oke, yuk kita simak terus. Sudah pasti aki soak atau aki ngedrop teman-teman. Nah, seperti kita ketahui bahwa aki ini adalah satu komponen untuk menyediakan arus listrik untuk mobil teman-teman, untuk starter, untuk jam, untuk head unit dan sebagainya. Nah, baterai ini punya kapasitas tersendiri. Kalau lama kelamaan tidak di recharger atau tidak di charge, tidak terpakai, aki ini lama-lama akan ngedrop, dan lebih lama lagi dia akan soak teman-teman. Nah, ini yang pertama. Kalau dia baru, dia mampu nyimpan arus selama 5 atau seminggu. Ini kalau baru. Kalau udah kondisi seperti ini ya minimal 3 hari kita harus panasin lagi mobilnya supaya dia recharger kembali. Nah, yang kedua bisa jadi ban kempes. Nah, kita nggak sering lihat mobil itu kadang-kadang kempes sendiri bannya di garasi akibat tekanan anginnya itu berkurang. Oke, selain kempes, ban juga bisa mengeras. Karena karet ini kalau nggak bergerak dia akan getas, keras teman-teman. Sehingga ban ini tidak tahan lama. Yang pada intinya dia tahan 5 atau 6 tahun sekian. Kalau lama kelamaan, apalagi ini di tanah seperti ini, kemudian juga garasi semen teman-teman. Makanya untuk merawat ban kita perlu membawa jalan mobil ini kira-kira ya seminggu 2 kali lah, supaya karet ini bergerak dan ada gerakan-gerakan lah supaya ban ini tetap awet. Tiga, akibatnya remnya lengket, rem tromol. Kalau mobil ini kan di belakang remnya tromol, jadi akibat lama kelamaan tidak bergerak, itunya lengket, kampas remnya lengket yang di belakang teman. Jadi bisa jadi bekarat, pernya itu bekarat, sehingga dia nggak bisa gerak-gerak lagi, nggak maksimal lah pada saat kita gunakan lagi. Terjadi teman-teman, ini terjadi kalau bagian depan cakramnya berkarat tuh teman-teman, bekarat karena dia nggak ada gesekan sehingga dia berkarat. Nah, lama kelamaan seperti ini dia akan macet. Karat ini akan membuat cakram ini rusak, tidak mulus lagi. Pada saat kita gunakan dia akan rusak, remnya nggak stabil, nyangkut-nyangkut. Kemudian yang keempat adalah terjadinya kerusakan pada komponen-komponen elektronik seperti power window, kemudian central lock, kemudian ya sekring seperti ini, kemudian klakson, head unit, ya semuanya, jam bisa jadi, speaker, kemudian dan lain-lain. Kalau ada pengaturan electric mirror ataupun ya pengaturan jok yang elektrik, nah kalau lama kelamaan tidak terpakai dia akan mengalami kerusakan. Nah, mungkin kita sering lihat di soket-soket elektronik itu kalau jarang kita gunakan dia akan bekarat. Karatnya ya ada yang warna putih, ada yang warna hijau dan sebagainya. Itu yang keempat. Nih. Kelima, akibat lama kelamaan nggak dipakai, tangki BBM akan berkarat. Tangki BBM berkarat karena kan BBM apalagi bensin dia akan mengeluarkan uap.
akan korosif. Nah, mengakibatkan tangkinya mudah bocor. Bagian-bagian yang nggak terkena BBM, yang nggak terkena minyak itu dia akan korosif akibat dari uap minyak. Apalagi minyak mengandung air, teman-teman. Jadi yang di bawah itu korosif, bekarat, sehingga dia mudah bocor. Nah, satu lagi akibat tangkinya berkarat ataupun tangkinya ya bisa mengakibatkan juga pelampung indikator bahan bakar itu. Pelampung indikator bahan bakar dia nyangkut ya, jadi nggak akurat lagi. Nah, ini salah satu juga ya akibat mungkin mobil bisa jadi sering BBM-nya low ataupun mobil jarang dipakai. Nah, seperti itu, dia akan nyangkut sehingga kalau kita isi BBM dia nggak akurat lagi. Keenam, kita lihat pada kisi-kisi AC. Nah, kisi-kisi AC ini terjadinya pengendapan debu di dalam saluran AC. Nah, banyak debu dalam kisi-kisi AC ini dikarenakan mobil jarang dipakai. Nah, jarang dipakai, kemudian AC otomatis ya jarang digunakan. Nah, sehingga debu-debu di sini tidak terawat, akibatnya debunya ngendap-ngendap di sini. Tuh, semuanya akan berdebu seperti ini. Yang ketujuh, akibat juga mobil jarang dipakai, wiper juga keras. Nah, ini kan wiper terbuat dari karet nih. Terbuat dari karet, lama-kelamaan dia tertekan di sini ya. Apalagi ada uap-uap panas dari garasi, kacanya panas. Kemudian panas kaca langsung berinteraksi dengan karet yang terjepit seperti ini. Ini mengakibatkan karet ini keras dan getas. Nah, pada saat kita gunakan turun hujan, dia karet ini tidak maksimal lagi menghapus air yang ada di kaca, teman-teman. Oke, bisa mengakibatkan ininya getas karet wiper. Nah, yang ke-8 ini yang paling sangat fatal, teman-teman. Olinya ngendap. Syukur-syukur olinya bagus, olinya SAE nya bagus, kualitasnya bagus, itu syukur. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau kita isi oli abal-abal atau oli kualitas biasa, dia ngendap, apalagi ada kecampur dengan ada debu-debu sedikit pada saat kita ya apa-apa aja lah, dia akan mengeras di bawah, kemudian dia akan mengeras pada komponen-komponen yang gerak di mesin. Nah, dia akan mengeras pada saat kita start mobil atau menjalankan mobil, dia akan kasar, kemudian tidak susah untuk bergerak, akhirnya dia aus, terjadi gesekan-gesekan antara onderdil di dalam itu yang perlu pelumasan, sehingga pelumasnya sudah menurun kualitasnya, ya aus. Nah, akibat dari aus, maka terjadilah kerusakan-kerusakan yang ada di dalam mobil, dalam mesin mobil, teman. Itu yang ke-8, ini paling sangat fatal. Oke, yang ke-9 juga radiator. Nah, radiator syukur kalau mesin teman-teman itu masih standar, tidak memakai air selain kulan. Kalau kulan aman. Jadi kulan aman, insya Allah aman, dia tidak terjadi pengapuran. Nah, kulan juga tidak terlalu aman ketika kulan mungkin sesekali teman-teman pernah nyampur nambahin air ini dengan air biasa. Kalau kulan sudah tercampur dengan air biasa, itu mengakibatkan ya reaksinya kurang bagus bagi mobil. Bisa jadi terjadinya kapur-kapur di dalam ruang sirkulasi air radiator. Nah, dia akan berkarat, teman-teman. Nah, apalagi mobil teman-teman sudah menggunakan air keran atau air biasa, itu sangat fatal kalau didiamkan terlalu lama. Makanya kita perlu memanaskan mobil itu minimal ya 2 kali dalam seminggu. Oke, itu yang 9. Nah, yang lain-lain kita rangkumkan aja yang ke-10. Bisa jadi
Nah, remnya nyangkut, master remnya nyangkut, kemudian master couplingnya juga nyangkut. Ya, udah kita bahas di video saya sebelumnya. Kita bahas ini, master remnya lengket, nyangkut. Kemudian alat-alat yang gerak-gerak, underdeal gerak seperti power steering, semuanya itu akan mengakibatkan kurang efektif atau kurang maksimal ketika mobil jarang kita jalankan, teman-teman. Oke, itu tips 10 kerugian atau 10 efek ketika mobil teman-teman jarang kita pakai. Itu teman, sekian sharing kita di video ini. Nantikan video saya selanjutnya. Pastikan berikan komentar, like video ini, dan share, dan tekan tombol super thank di bawah. Berikan super thank untuk saya, teman-teman, untuk mendukung channel ini. Oke, terima kasih. Panaskan mobil Anda setiap 2 kali dalam seminggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.